Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini pada pertemuan kedua di semester 2 ini. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan kedua ini adalah membuat layout dengan menggunakan aplikasi presentasi PowerPoint. Nah, sebelum saya jelaskan cara membuat layout, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu layout. Layout itu adalah susunan elemen dalam sebuah slide. Nah, jika kita meletakkan elemen-elemen yang ada dengan baik, maka keseluruhan komposisi slide akan terlihat lebih menarik dan mudah dibaca oleh audiens. Dalam sebuah slide, kita bisa memasukkan berbagai macam elemen. Nah, berikut elemen yang biasanya muncul dalam sebuah slide. Yang pertama itu adalah heading atau judul slide. Yang kedua, ada juga subheading atau subjudul dari slide-nya. Berikutnya adalah body text. Body text ini adalah isi dari slide-nya yang bisa berupa tulisan atau teks. Nah, sebaiknya body text ini tidak diisi dengan paragraf, tapi buatlah berupa poin-poin atau kata-kata singkat. Dan yang terakhir adalah objek selain teks seperti gambar, icon, shapes, 3D models, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu, bagaimana caranya menempatkan elemen-elemen dalam satu slide? Nah, di sini saya akan ajarkan salah satu teknik, yaitu rule of third. Nah, ini adalah salah satu teknik dalam fotografi. Nah, di mana teknik ini adalah sebuah komposisi di mana sebuah gambar dibagi menjadi 3 bagian secara horizontal dan vertikal. Dan subjek dari gambar tersebut ditempatkan di perpotongan antar garis atau di antara 2 garis. Nah, saya akan coba berikan satu contoh penempatan elemen dengan menggunakan teknik ini. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini sudah ada satu buah slide yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, kita akan coba tempatkan elemen dalam slide ini dengan menggunakan rule of third. Oke. Nah, jadi caranya kalian harus membuat garis dulu atau bagi slide-nya menjadi 3 bagian secara horizontal dan secara vertikal. Nah, kita buat di slide baru dulu. Oke. New slide di sini, baru pilih blank. Nah, di sini insertkan satu buah garis. Oke, garis di sini, shape, pilih line. Oke, kemudian masukkan garis di sini. Garis untuk membagi slide-nya. Nah, di sini ya garisnya. Kemudian kita copy saja, paste lagi, Ctrl C, Ctrl V. Oke, nah jadi diperkirakan di situ bagi slide-nya menjadi 3 bagian secara horizontal dan secara vertikal. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, selanjutnya garis yang horizontalnya kita masukkan di sini line. Nah, tekan tombol shift agar garisnya lurus. Nah, seperti ini. Oke. Nah, copy saja. Paste lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini. Bagi kertasnya menjadi atau bagi slide-nya menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, jika sudah selesai, blok semua garis yang ada di dalam slide dengan cara tekan tombol Ctrl A. Kemudian tekan tombol Ctrl G. Nah, tujuannya adalah untuk menyatukan semua garisnya menjadi satu gambar objek. Jadi tidak akan terpisah-pisah. Nah, jadi garis ini sudah menjadi satu kelompok yang sama karena sudah di grup. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita kopikan garis ini ke slide yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, sekarang garisnya sudah ada di dalam slide ini. Nah, kemudian kita susun elemen-elemen yang ada di dalam slide ini dengan menjadikan garis ini sebagai panduan dalam posisi elemennya. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya ini saya panjangkan saja. Nah, ditengahkan. Oke, saya turunkan sedikit. Nah, di sini kita buat di perpotongan atau persilangan logonya ini. Oke, ada 2 aplikasi di sini ya, PowerPoint dan di sini Google Slide. Oke. Nah, di sini ya. Kemudian posisikan juga gambar yang satunya lagi di persilangan garisnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya teksnya kita tengahkan. Yang ini juga ditengahkan. Langsung Ctrl A ke tengah. Oke. Nah, kemudian kita hapus garisnya.
delete. Nah, seperti ini. Dengan menggunakan teknik rule of third ini, kita bisa terbantu dalam menyusun elemen-elemen yang ada di dalam slide. Tapi teknik ini bukan suatu kewajiban yang harus kalian gunakan dalam menyusun elemen-elemen dalam suatu slide. Nah, melainkan teknik ini bisa dijadikan salah satu panduan apabila kalian bingung dalam menyusun elemen yang ada di dalam slide. Kita bisa lihat dengan menggunakan rule of third ini, elemen-elemen yang ada di dalam slide itu terlihat lebih rapi dan simpel. Selanjutnya kita akan bahas tentang background di dalam slide. Background ini merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dalam layout dalam sebuah slide. Background yang kamu gunakan dapat mempengaruhi elemen yang ada di dalam slide. Ada banyak pilihan background yang bisa kalian gunakan dalam slide presentasi yang akan kalian sajikan. Nah, tapi kalian harus tahu terlebih dahulu prinsip kontras. Oke. Nah, white over black atau black for white. Nah, ibaratnya seperti ini. Apabila kalian tulisannya terang, kalau bisa backgroundnya gelap, atau sebaliknya kalau tulisannya gelap, backgroundnya terang. Nah, begitu. Nah, ini tujuannya agar nantinya kalian bisa menyajikan slide di mana slide tersebut tulisannya bisa terbaca oleh audiens. Nah, jangan sampai nantinya kalian menggunakan background yang kontras warnanya bentrok dengan tulisan sehingga tulisannya sulit dibaca oleh audiens. Nah, saya akan berikan contoh beberapa penggunaan background dalam pembuatan presentasi dalam PowerPoint. Nah, misalnya di sini ada sebuah teks di sini ya. Misalnya ada sebuah teks. Ingat prinsip kontras, jika tulisannya gelap, backgroundnya kalau bisa terang, oke? Atau black over white. Misalnya kita mau buat backgroundnya berupa warna, kita beri background warna di slide berikut. Nah, misalnya kita buat backgroundnya warna. Nah, kita pilih di sini menu desain. Nah, misalnya kita mau buat warna pada backgroundnya, berikan warna pada backgroundnya. Kemudian pilih di sini background style. Kemudian pilih di sini format background. Lalu pilih solid color. Lalu pilih warna yang kita inginkan dalam pada slide-nya. Nah, misalnya biru tua seperti ini. Oke. Nah, kalian lihat di sini, jika kalian tetap memberikan warna gelap pada tulisannya, sedangkan backgroundnya juga gelap, maka ini akan sulit nantinya dibaca oleh audiens apabila kalian presentasikan. Nah, jadi kalian harus gunakan tulisan yang berwarna terang. Oke. Misalnya di sini kita pakai yang warna aman seperti warna putih misalnya. Nah, seperti ini kira-kira. Contoh berikutnya, misalnya kita juga bisa membuat background dengan menggunakan gradient. Oke, gradient warna. Misalnya kita duplikat saja di sini slide-nya. Kemudian ini tulisannya tetap seperti ini. Kemudian kita pilih desain, lalu background style. Di sini format background lagi. Nah, pilih yang gradient. Selanjutnya pilih di sini gradientnya. Kalian bisa pilih jenis-jenis gradientnya. Misalnya saya pilih yang pertama saja. Lalu di sini kita bisa atur gradientnya. Oke, gradientnya bisa kita atur. Nah, misalnya di sini terlalu banyak komposisi gradientnya. Kita cukup pakai 3 gradient saja. Coba misalnya kita hapus saja di sini, hapus. Jadi kita cuma pakai 2 gradient di gradiasi warna saja. Nah, di sini. Oke. Nah, ini juga salah satu penggunaan background yang bisa kalian gunakan. Jadi dengan menggunakan gradient sehingga tulisannya tidak sulit terbaca oleh audiens. Nah, kalian juga bisa menggunakan gambar sebagai background. Tapi gambar ini kalau bisa yang kalian gunakan adalah gambar yang memiliki ruang atau space untuk tulisan yang akan kalian gunakan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya masukkan lagi new slide ya di sini. Nah, misalnya saya masukkan suatu gambar di sini. Gambar di mana gambar ini akan jadi background dari slide ini. Nah, di sini kita pilih lagi background style. Format background, baru picture di sini, pilih insert form di sini, pilih filenya kita pilih. Nah, di sini gambarnya misalnya di sini ada gambar. Nah, jadi gunakan kalau bisa gunakan gambar yang ada ruang kosong untuk masukkan teks. Nah, itu caranya, tekniknya seperti itu. Nah, misalnya kita copy lagi teksnya tinggal dimasukkan ke dalam gambarnya. Nah, ini juga salah satu teknik yang bisa kalian gunakan untuk mendesain layout presentasi kalian. Nah, kemudian kalian tinggal kecilkan fontnya, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kasus yang terakhir, bagaimana jika gambarnya seperti ini?
Oke, misalnya saya masukkan slide, tambah satu lagi slide, new slide blank. Oke, nah misalnya gambarnya seperti ini. Oke, format, picture, file. Nah, apabila gambarnya seperti ini, ini akan sangat kesulitan kita untuk menempatkan posisi teksnya. Nah, kita coba masukkan teks yang sama dengan yang sebelumnya. Oke, saya pastikan di Ctrl V. Nah, jika kalian menggunakan background yang seperti ini, teks ini nantinya akan sulit dibaca. Kenapa? Karena kontras warnanya berbeda-beda. Di sini kontras warnanya sangat kompleks. Oke. Nah, jadi walaupun kalian ganti warnanya menjadi warna hitam sekalipun, akan masih kesulitan nantinya audiens membaca teks yang ada di dalam slide kalian. Nah, apabila memang kalian ingin tetap menggunakan background ini sebagai background slide kalian, kalian bisa mencoba trik yang berikut ini. Nah, caranya dengan menggunakan bantuan shape. Oke. Nah, sebelumnya saya ganti saja di sini warnanya warna putih ya misalnya. Nah, jadi baru nanti kita masukkan shape di sini, kemudian masukkan yang rectangle. Nah, yang persegi panjang ini untuk bantuan dalam membaca teks ibaratnya di sini. Nah, kemudian kita masukkan teks rectangle-nya, shape-nya. Kemudian selanjutnya kita pilih di sini warnanya. Warnanya kita atur di format. Warna di sini kita atur jadi warna hitam. Oke, dan outline-nya kita ganti jadi no outline. Oke, tidak ada garis tepi. Nah, selanjutnya baru kita buat dia jadi transparan. Pilih di sini format shape. Kemudian di sini ada transparansi, diganti jadi misalnya 40 tingkat transparansinya. 40. Oke, kalau sudah di close saja. Nah, selanjutnya karena tulisannya di bawah, kita tidak bisa geser karena tertimpa oleh bidang ini, bidang persegi panjang ini. Jadi kalian tinggal klik bidangnya, klik kanan persegi panjang ini, lalu tekan send to back. Nah, tulisannya akan tetap terbaca walaupun kalian menggunakan gambar yang seperti ini. Nah, teknik ini bisa kalian implementasikan apabila kalian ingin membuat atau mendesain slide presentasi untuk kedepannya. Oke, pertemuan untuk hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat. Sampai jumpa.